Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati The Ohanian Channel hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, Pekan Biasa yang ke-26. Bersama Soromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 10, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Saudara-saudari yang terkasih, kebebalan dan ketidakmengertian adalah bagian dari hidup manusia. Salah satu tipe manusia yang menyebalkan adalah ketika sudah dijelaskan berkali-kali, ia tidak juga mengalami kemudengan atau tidak mengerti. Ada tipe manusia yang memang perlu mendapat penjelasan berkali-kali supaya ia dapat mengerti suatu perkara. Jika hanya sekali, 2 kali, atau 3 kali, perkara itu tidak akan ditangkap dan dimengertinya. Karena tidak dimengerti, maka perkara itu tidak mendapat jalan keluarnya yang diperlukan. Demikian juga saudara-saudara yang terkasih, Korazim dan Betsaida yang hari itu mendapat celaka. Celaka itu bukan datang dari luar, namun celaka itu datang karena mereka sendiri tidak mau mengerti dan tidak mau menerima tanda-tanda ilahi. Di tempat lain yang mungkin lebih buruk dari tempat itu, jika terjadi seperti yang mereka alami, tempat lain itu akan mengalami pertobatan dan penyesalan. Dari yang tadinya berlaku tidak benar, karena peringatan itu mereka menjadi berbalik arah. Tetapi itu tidak terjadi di Korazim dan Betsaida. Maka celaka semakin mendekati mereka. Kesusahan dan siksaan akan menjadi bagian dari mereka yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Kapernaum yang dipandang sebagai tempat orang-orang baik juga mendapat kecaman dari Yesus. Orang-orang yang baik harus juga disertai dengan sikap mau mendengarkan Tuhan. Jika mereka mendengarkan Tuhan, maka apa yang mereka perdengarkan kepada orang lain adalah juga suara Tuhan, bukan suara mereka sendiri. Kecenderungan yang paling sering terjadi adalah banyak orang saleh yang hanya berhenti mewartakan dirinya sendiri, bukan mewartakan sabda Tuhan. Itulah Kapernaum yang bukannya diangkat ke langit, namun justru akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kejayaan diri akan dikubur bersama kematiannya. Bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan. Karena kesibukan diri, kita seringkali tidak mudah mendengarkan suara Tuhan. Sementara Tuhan tidak berbicara dengan suara yang keras, maka diperlukan kepekaan yang super tinggi untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan berarti mau terlibat dan mempunyai sikap aktif serta partisipatif. Apa yang kita dengarkan itulah yang kita wartakan kepada orang lain. Jika kita mendengarkan diri sendiri, maka kita juga akan mewartakan diri sendiri kepada sesama. Jika kita mendengarkan Tuhan, maka sabda Tuhanlah yang kita wartakan kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, mari jangan hanya membungkus kerohanian kita dengan kemanusiawian kita. Justru humanisme kitalah yang seharusnya kita bungkus dengan kerohanian, dengan nilai-nilai ilahi. Dengan demikian kita mendengarkan suara Tuhan dan kita mewartakan sabda Tuhan itu pada sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih,
Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk mawas diri dan berusaha hidup layak di hadirat Tuhan. Kita semua mengatakan iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus dan mengimaninya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita setia dan memiliki komitmen untuk bersaksi? Apakah ada rasa kagum dalam diri kita karena memiliki Yesus? Apakah kita mendengar Tuhan Yesus di dalam hidup kita? Hari ini, dengarkanlah suara Tuhan. Jangan bertegar hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk tidak jemunya mendengarkan sabda-sabda-Mu. Semoga aku berani untuk secara lebih peka mendengarkan Engkau dalam hidupku. Semoga dengan demikian aku mampu untuk menjadi pewarta sabda-Mu dalam setiap hidupku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.